Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Dwi Lusiria Dona. Kali ini kita akan membahas materi terakhir di kelas 11 semester ganjil, yaitu sistem sirkulasi atau peredaran darah. Materi ini ada pada kompetensi dasar 3.6 dan 4.6, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia, serta menyajikan karya tulis tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung, pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem sirkulasi manusia serta kaitannya dengan teknologi melalui studi literatur. Indikator pencapaian kompetensi pada materi ini antara lain yang pertama, mengidentifikasi komponen darah dalam sistem sirkulasi, yang kedua, menjelaskan sistem penggolongan dan transfusi darah, yang ketiga, mengidentifikasi pembuluh darah dan jantung berdasarkan struktur dan fungsinya dalam sistem sirkulasi, keempat, menjelaskan mekanisme sistem peredaran darah atau sirkulasi, dan yang terakhir, kelima, menguraikan gangguan atau kelainan pada sistem sirkulasi. Materi yang akan kita pelajari pada bab ini, yang pertama, komponen darah, yang kedua, penggolongan dan transfusi darah, yang ketiga, pembuluh darah dan jantung, keempat, mekanisme sistem peredaran darah, dan yang terakhir, gangguan atau kelainan sistem sirkulasi. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu komponen darah. Nah, sebelum kita mengetahui komponen darah, sebaiknya kita perlu tahu apa sih fungsi dari darah itu sendiri. Fungsi darah antara lain, yang pertama, mengangkut oksigen ke jaringan di seluruh tubuh, yang kedua, mengangkut sari-sari makanan atau nutrien ke seluruh tubuh, yang ketiga, mengangkut sisa-sisa metabolisme, misalnya karbon dioksida, urea, dan asam laktat ke alat ekskresi, dan yang keempat, mengedarkan hormon atau hasil sekresi dari kelenjar hormon ke tempat yang membutuhkan. Darah juga berfungsi melawan bibit penyakit, mengatur pH tubuh, mengatur suhu tubuh, dan melakukan mekanisme pembekuan darah. Darah merupakan jaringan ikat yang terdiri dari sel-sel yang tertanam dalam matriks cair yang disebut plasma. Yang terlarut dalam plasma adalah ion-ion dan protein-protein bersama dengan sel-sel darah berfungsi dalam regulasi osmotik, transport, dan pertahanan tubuh. Pemisahan komponen-komponen darah menggunakan sentrifuge mengungkapkan bahwa unsur-unsur seluler, yaitu sel-sel dan fragmen-fragmen sel, menyusun sekitar 45% volume darah. Sisanya adalah plasma. Plasma darah yang menyusun 55% volume darah mengandung antara lain yang pertama, air, berfungsi sebagai pelarut untuk membawa zat-zat lain. Berikutnya ada ion atau elektrolit darah, antara lain natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, dan bikarbonat, yang berfungsi untuk keseimbangan osmotik, penyangga pH, dan regulasi permeabilitas membran. Ada juga beberapa protein plasma, antara lain yang pertama albumin, berfungsi dalam keseimbangan osmotik pH. Yang kedua fibrinogen, berfungsi untuk penggumpalan darah. Dan yang ketiga imunoglobulin atau antibodi, berfungsi dalam pertahanan tubuh. Selain itu, plasma darah mengandung zat-zat yang ditransport oleh darah, yaitu nutrien, misalnya glukosa, asam lemak, vitamin. Ada juga zat-zat buangan metabolisme, gas-gas respirasi seperti O2 dan CO2, serta hormon. Sementara itu, unsur-unsur seluler atau sel-sel darah yang menyusun 45% volume darah mengandung 3 tipe sel yang berbeda. Yang pertama ada eritrosit atau sel darah merah berjumlah 5-6 juta per milimeter kubik darah, berfungsi dalam mentransfer oksigen dan membantu mentransfer karbon dioksida. Berikutnya ada leukosit atau sel darah putih berjumlah 5.000 sampai 10.000 per milimeter
kubik darah, berfungsi dalam pertahanan dan kekebalan tubuh. Dan yang terakhir, ada platelet atau trombosit atau disebut juga keping darah berjumlah 250.000 sampai 400.000 per milimeter kubik darah, berfungsi dalam penggumpalan darah. Baiklah, sekarang kita bahas satu persatu dari sel darah itu sendiri. Yang pertama adalah eritrosit atau sel darah merah. Ciri-ciri eritrosit antara lain berbentuk cakram kecil bikonkav, tidak memiliki nukleus, dan mengandung hemoglobin. Sejauh ini, eritrosit merupakan sel-sel darah yang paling banyak. Eritrosit berbentuk cakram kecil bikonkav, di mana lebih tipis di bagian tengah daripada di bagian tepi. Dan bentuk ini bertujuan memperbesar area permukaan sehingga meningkatkan laju difusi O2 melintasi membran-membran plasmanya. Eritrosit pada manusia atau mamalia dewasa tidak memiliki nukleus. Karakter yang tidak lazim ini menyisakan lebih banyak ruang di dalam sel-sel yang mungil untuk hemoglobin, yaitu protein yang mengandung besi dan mentransport O2. Meskipun ukurannya kecil, satu eritrosit mengandung sekitar 250 juta molekul hemoglobin. Karena setiap molekul hemoglobin berikatan dengan 4 molekul-molekul O2, satu eritrosit dapat mentransport sekitar 1 miliar molekul-molekul O2. Eritrosit bersirkulasi hanya untuk 3 hingga 4 bulan sebelum digantikan. Sel-sel tua dikonsumsi oleh sel-sel fagositik di dalam hati dan limpa. Produksi eritrosit baru melibatkan daur ulang material, seperti penggunaan zat besi yang diuraikan dari eritrosit tua dalam molekul hemoglobin baru. Jika jaringan tidak memperoleh oksigen cukup, ginjal akan menyintesis dan menyekresikan hormon yang disebut eritropoietin atau EPO yang merangsang produksi eritrosit. Jika darah mengantarkan oksigen lebih banyak daripada yang dapat digunakan oleh jaringan, kadar EPO turun dan produksi eritrosit akan melambat. Berikut ini adalah skema pemecahan eritrosit. Eritrosit akan lisis atau pecah setelah umur 120 hari. Yang kemudian, eritrosit akan mengeluarkan hemoglobin ke sirkulasi atau peredaran darah. Hemoglobin diuraikan di hati dan limpa menjadi 3 molekul penyusunnya, yaitu besi, hem, dan molekul globin. Besi akan disimpan di dalam hati dan limpa, hem diubah menjadi bilirubin, dan akan keluar melalui tinja atau urin. Berikutnya, molekul globin akan diubah menjadi asam amino. Sel darah yang kedua yaitu leukosit atau sel darah putih, terdiri dari 5 tipe utama berfungsi untuk memerangi infeksi. Leukosit dibedakan menjadi 2 kelompok, ada leukosit bergranula dan ada juga leukosit agranula atau tidak bergranula. Untuk leukosit bergranula terdiri dari 3 tipe sel, yaitu basofil, eosinofil, dan neutrofil. Sementara leukosit agranula atau tidak bergranula terdiri dari 2 tipe sel, yaitu monosit dan limfosit. Limfosit berkembang menjadi sel-sel B dan sel-sel T terspesialisasi yang melancarkan respon kekebalan melawan zat-zat asing. Secara normal, 1 mikroliter darah manusia mengandung sekitar 5.000 sampai 10.000 leukosit, dan jumlahnya akan meningkat secara temporer setiap kali tubuh memerangi infeksi. Dalam fungsi utamanya untuk memerangi infeksi, sebagian leukosit bersifat fagositik, menelan dan mencerna mikroorganisme maupun sisa-sisa dari sel-sel tubuh yang sudah mati. Tidak seperti eritrosit, leukosit juga ditemukan di luar sistem sirkulasi, berpatroli di dalam cairan interstitial maupun sistem limfatik. Tipe sel darah yang terakhir adalah platelet atau trombosit, merupakan fragmen-fragmen sitoplasma yang terlepas dari sel-sel sumsum tulang terspesialisasi. Platelet berdiameter sekitar 2-3 mikrometer dan tidak memiliki nukleus. Platelet berfungsi dalam penggumpalan darah.
Berikut ini adalah mekanisme penggumpalan darah. Tahapannya antara lain, yang pertama, trombosit pecah mengeluarkan trombokinase. Yang kedua, trombokinase akan merangsang protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Dan yang terakhir, trombin akan merangsang fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Eritrosit, leukosit, dan platlet berkembang dari sumber yang sama, yaitu sel punca atau stem cell multipoten yang dikhususkan untuk memperbarui populasi sel darah dalam tubuh. Sel-sel punca terletak di dalam sumsum tulang merah, terutama pada rusuk, vertebra, dada, dan panggul. Sel-sel punca multipoten artinya memiliki kemampuan untuk membentuk berbagai tipe sel-sel. Perhatikan gambar berikut. Sel punca multipoten di dalam sumsum tulang berdiferensiasi menjadi sel punca mieloid dan sel punca limfoid. Sel punca mieloid berdiferensiasi kembali menjadi sel darah merah, trombosit, dan myeloblas yang akan menghasilkan leukosit bergranula, antara lain basofil, eosinofil, dan neutrofil. Sementara itu, sel punca limfoid akan berdiferensiasi menjadi limfoblas yang akan menghasilkan limfosit B, limfosit T, dan sel pembunuh alami. Hasil dari diferensiasi myeloblas dan limfoblas akan menjadi sel darah putih atau leukosit yang kita kenal. Baiklah, itu tadi mengenai sel-sel darah dan penggantian sel darah melalui sel punca multipoten. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu penggolongan dan transfusi darah. Penggolongan darah melibatkan agglutinogen dan agglutinin. Agglutinogen merupakan antigen-antigen dalam eritrosit yang membuat sel peka terhadap agglutinasi. Sementara agglutinin adalah substansi atau antibodi yang menyebabkan agglutinasi sel terdapat dalam plasma darah. Hukum Landsteiner menyatakan bahwa bila agglutinogen bertemu dengan zat antinya atau agglutinin, maka akan terjadi agglutinasi atau penggumpalan darah. Hukum Landsteiner tersebut berkaitan dengan golongan darah. Berikut adalah golongan darah sistem ABO. Golongan darah A memiliki antibodi anti B dan antigen A. Golongan darah B memiliki antibodi anti A dan antigen B. Golongan darah AB tidak memiliki antibodi, namun memiliki antigen A dan B. Golongan darah O memiliki antibodi anti A dan anti B, sementara tidak memiliki antigen. Oleh karena itu, seseorang dengan golongan darah A tidak dapat mentransfer atau mendonorkan darahnya ke golongan darah B. Begitu juga sebaliknya. Hal ini dikarenakan golongan darah A memiliki antigen A dan golongan darah B memiliki zat antinya, yaitu anti A. Sehingga jika terjadi pertemuan antara agglutinogen dengan agglutinin atau zat antinya, akan terjadi penggumpalan yang dapat menyebabkan kematian. Golongan darah O dapat memberikan darahnya ke semua golongan darah, sehingga disebut donor universal. Hal ini dikarenakan golongan darah O tidak memiliki antigen di dalam sel darah merahnya atau eritrosit, sehingga tidak ada pertemuan antara antigen dengan antibodi yang dapat menyebabkan penggumpalan. Golongan darah AB disebut juga resipien universal karena dapat menerima darah dari semua golongan darah. Hal ini juga dikarenakan golongan darah AB tidak memiliki antibodi di plasma, sehingga juga tidak terjadi pertemuan antara agglutinogen dengan zat antinya yang dapat menyebabkan penggumpalan. Oleh karena itu, transfusi darah dapat digambarkan pada skema berikut. Jadi, jangan lupa ya, hal yang harus diperhatikan dalam transfusi darah adalah jenis agglutinogen donor dan agglutinin resipien. Berikutnya kita akan membahas golongan darah sistem resus yang didasarkan atas ada tidaknya agglutinogen resus atau RH yang disebut juga faktor resus.
Seseorang yang memiliki faktor RH di dalam darah merahnya disebut bergolongan RH+, sedangkan orang yang tidak memiliki faktor RH dalam darah merahnya disebut bergolongan darah RH-. Persentase penduduk Indonesia yang mempunyai RH positif lebih banyak dibandingkan yang ber-RH negatif. Seseorang yang bergolongan darah RH+ apabila mempunyai antigen RH, sehingga darah akan menggumpal jika diuji dengan antiserum anti-RH. Seseorang yang bergolongan darah RH- apabila di dalam eritrositnya tidak terdapat antigen RH, darah tidak menggumpal jika diuji dengan antiserum anti-RH. Dalam plasma darah seseorang RH- biasanya tidak terdapat zat anti-RH. Namun, pembentukan zat anti-RH dapat dipicu oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, transfusi darah. Transfusi darah dari orang yang mempunyai RH+ kepada orang yang mempunyai RH-. Darah donor mengandung antigen RH sehingga merangsang pembentukan anti-RH dalam darah resipien. Yang kedua, melalui perkawinan. Perkawinan antara perempuan dengan RH negatif dengan laki-laki dengan RH positif dapat mengandung janin RH positif. Darah janin yang mengalir dalam tubuh ibunya melalui plasenta mengandung antigen RH sehingga ia merangsang terbentuknya anti-RH. Embrio yang memiliki RH positif yang dikandung oleh seorang ibu dengan RH negatif pada kandungan pertamanya biasanya normal atau tidak ada kelainan. Namun pada kehamilan kedua dan berikutnya, anti-RH dalam darah ibu mengalir ke tubuh janin yang mengandung antigen RH, sehingga mengakibatkan kerusakan sel darah merah pada janin yang dikandung. Disebut juga erythroblastosis fetalis. Bayi tersebut meninggal dalam kandungan karena eritrositnya banyak yang rusak. Hal ini juga digambarkan pada tabel berikut, di mana ayah dengan RH positif dengan ibu dengan RH negatif akan mengandung janin dengan RH positif, di mana ini akan menimbulkan masalah karena berbeda dengan ibunya. Namun saat ini sudah ada pencegahan dengan menggunakan imunoglobulin anti-D atau ROGAM yang bertujuan untuk melindungi serangan antibodi dari ibu ke janin. Baiklah, kita sudah tuntas membahas bagian yang kedua. Sekarang kita akan melanjutkan bagian yang ketiga, yaitu pembuluh darah dan jantung. Baiklah, sekarang kita masuk ke struktur dan fungsi pembuluh darah. Pembuluh darah memiliki lumen atau rongga yang dilapisi endotelium, yaitu selapis sel-sel epitel pipih. Di sekeliling endotelium terdapat lapisan-lapisan jaringan yang berbeda-beda di antara kapiler, arteri, dan vena, mencerminkan fungsi-fungsi yang terspesialisasi dari pembuluh-pembuluh ini. Kapiler adalah pembuluh darah terkecil yang memiliki diameter hanya sedikit lebih besar dari sel darah merah. Kapiler juga memiliki dinding yang sangat tipis, terdiri dari endotelium saja dan lamina basalnya. Organisasi struktural ini memfasilitasi pertukaran zat-zat antara darah dalam kapiler dan cairan interstitial. Dinding-dinding arteri dan vena memiliki organisasi yang lebih kompleks daripada dinding-dinding kapiler. Arteri dan vena memiliki dua lapisan jaringan yang mengelilingi endotelium, yaitu lapisan luar berupa jaringan ikat yang mengandung serat elastin dan lapisan tengah yang mengandung otot polos dan serat elastis yang lebih banyak. Struktur pembuluh-pembuluh darah tersebut dapat kalian lihat pada gambar yang disajikan. Untuk diameter pembuluh yang sama, arteri memiliki dinding lebih tebal kira-kira 3 kali lipat daripada dinding vena. Dinding ini sangat kuat karena bisa menampung darah bertekanan tinggi yang dipompakan oleh jantung dan kemampuannya melenting kembali ke bentuk semula. Vena yang berdinding lebih tipis membawa darah kembali ke jantung pada kecepatan dan tekanan yang lebih rendah. Katup dalam vena mempertahankan aliran darah searah dalam pembuluh ini. Tahukah kamu, panjang total pembuluh-pembuluh darah pada rata-rata manusia dewasa adalah 2 kali keliling bumi di wilayah khatulistiwa. Berikut rangkuman dari 3 tipe utama pembuluh darah.
Yang pertama, arteri berfungsi membawa darah menjauhi jantung ke organ-organ di seluruh tubuh. Di dalam organ, arteri bercabang-cabang menjadi arteriola, pembuluh darah kecil yang mengangkut darah ke kapiler-kapiler. Yang kedua, kapiler adalah pembuluh-pembuluh mikroskopik dengan dinding-dinding yang sangat tipis dan berpori-pori. Jejaring pembuluh kapiler disebut bantalan kapiler, menembus setiap jaringan, melewati setiap sel tubuh dalam jarak beberapa kali diameter sel. Dan yang ketiga, vena. Pada ujung hilir, kapiler-kapiler bergabung menjadi venula dan venula-venula bergabung menjadi vena, pembuluh-pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan lebih detail mengenai pembuluh nadi atau arteri, di mana pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh yang membawa darah dari jantung dan umumnya mengandung banyak oksigen. Pembuluh nadi atau arteri ini tebal, elastis, dan memiliki sebuah katup atau disebut juga valvula semilunaris yang terletak di dekat permukaan sehingga dapat dirasakan denyutnya. Pembuluh nadi tersusun atas 3 lapis jaringan. Lapisan luar berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis, lapisan tengah berupa otot polos yang berkontraksi secara tak sadar, dan lapisan dalam berupa jaringan endotelium yang melindungi bagian di dalamnya. Berikutnya adalah pembuluh nadi besar atau aorta. Aorta adalah pembuluh yang dilewati darah dari bilik kiri jantung menuju ke seluruh tubuh. Ada pula pembuluh nadi paru-paru atau arteri pulmonalis, yang merupakan pembuluh yang dilewati darah dari bilik kanan menuju ke paru-paru atau pulmo. Pada arteri pulmonalis banyak mengandung karbon dioksida yang akan dilepaskan ke paru-paru. Di dalam paru-paru, darah melepas karbon dioksida dan mengikat oksigen. Dari kapiler di paru-paru, darah akan menuju ke venula, kemudian ke vena pulmonalis dan kembali ke jantung. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang lebih detail mengenai pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik atau vena adalah pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung yang banyak mengandung karbon dioksida. Dinding pembuluh balik atau vena lebih tipis dan tidak elastis. Di sepanjang pembuluh vena terdapat katup. Pembuluh balik atau vena yang masuk ke jantung dibagi 2, yaitu vena pulmonalis dan vena cava. Vena pulmonalis membawa darah yang mengandung O2 dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Sementara vena cava dibagi 2 lagi menjadi vena cava superior dan vena cava inferior. Vena cava superior membawa darah yang mengandung CO2 dari bagian atas tubuh ke serambi kanan jantung. Sementara vena cava inferior membawa darah yang mengandung CO2 dari bagian tubuh lainnya dan anggota badan bagian bawah ke serambi kanan jantung. Perbedaan arteri dan vena disajikan pada tabel berikut. Perbedaannya terdapat pada dindingnya, yaitu arteri lebih tebal dan elastis, sementara vena tipis dan kurang elastis. Berikutnya dari katupnya. Pada arteri, katupnya hanya 1 terdapat pada pangkal aorta, sementara vena, katupnya banyak terdapat di sepanjang vena. Perbedaan berikutnya terletak pada letak atau tempatnya. Arteri terdapat di bagian dalam tubuh, sementara vena di permukaan tubuh. Selanjutnya, dari tekanannya. Arteri memiliki tekanan kuat, jika terpotong darah akan memancar, sementara vena memiliki tekanan yang lemah, jika terpotong darah hanya menetes. Dan yang terakhir, perbedaan dari arah aliran darah. Arteri mengalirkan darah keluar dari jantung, sementara vena mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Baiklah, sekarang kita masuk ke struktur jantung. Perhatikan gambar yang telah tersedia. Jantung mempunyai 4 ruang yang terbagi sempurna dan terbungkus oleh perikardia. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventrikel. Jantung dipengaruhi oleh saraf simpatetik dan parasimpatetik atau nervus vagus.
Di antara serambi kiri dan bilik kiri jantung terdapat katup atrioventrikuler atau valvula bicuspidalis yang berjumlah 2. Sementara di antara serambi kanan dan bilik kanan jantung terdapat katup atrioventricularis yaitu valvula tricuspidalis yang berjumlah 3. Jantung berkontraksi dan merelaksasi dalam suatu siklus ritmis. Ketika berkontraksi, jantung memompa darah. Ketika berelaksasi, ruang-ruang jantung terisi dengan darah. Satu rangkaian pemompaan dan pengisian jantung yang lengkap disebut dengan siklus jantung atau cardiac cycle. Fase kontraksi dari siklus disebut dengan sistol dan fase relaksasi disebut diastol. Ada 2 faktor yang menentukan keluaran jantung. Yang pertama, laju kontraksi atau laju detak jantung, merupakan jumlah detak jantung per menit. Laju pada saat istirahat sebesar 72 detak per menit. Yang kedua, volume darah terpompa, yaitu volume darah yang dipompa oleh ventrikel dalam satu kontraksi. Volume rata-rata manusia sekitar 70 ml. Pada manusia dewasa saat istirahat dengan laju detak jantung sekitar 72 detak per menit, satu siklus jantung yang lengkap memakan waktu sekitar 0,8 detik. Perhatikan gambar dari siklus jantung berikut. Pada tahap yang pertama yaitu diastol atrium dan ventrikel. Selama fase relaksasi, yaitu di mana semua atrium dan ventrikel dalam kondisi diastol, darah yang kembali dari vena besar mengalir ke dalam atrium dan ventrikel melalui katup atrioventricularis. Tahap kedua yaitu sistol atrium, diastol ventrikel. Periode sistol atrium yang singkat kemudian mendorong semua darah yang tersisa di dalam atrium ke dalam ventrikel. Selanjutnya tahap ketiga yaitu sistol ventrikel, diastol atrium. Selama sisa siklus ini, sistol ventrikel memompa darah ke dalam arteri-arteri besar melalui katup-katup semilunar. Perhatikan bahwa sepanjang waktu, kecuali 0,1 detik dari siklus jantung, atrium berelaksasi dan terisi oleh darah yang kembali melalui vena. Tekanan darah berfluktuasi pada 2 skala waktu yang berbeda. Terdapat 2 regulasi tekanan darah, yaitu vasokonstriksi dan vasodilasi. Vasokonstriksi merupakan suatu kondisi di mana otot-otot polos dalam dinding-dinding arteriola berkontraksi. Ketika itu terjadi, arteriola menyempit sehingga meningkatkan tekanan darah ke hulu di dalam arteri. Vasodilasi merupakan suatu kondisi di mana otot-otot polos berelaksasi. Arteriola mengalami peningkatan diameter yang menyebabkan tekanan darah di dalam arteri menurun. Tekanan darah umumnya diukur untuk suatu arteri di dalam lengan yang tingginya sama dengan jantung. Untuk seorang manusia sehat berusia 20 tahun dalam kondisi istirahat, tekanan darah arteri di dalam sirkuit sistemik biasanya sekitar 120 mm raksa atau mmHg pada sistol dan 70 mmHg pada diastol, kombinasi yang dituliskan 120/70. Tekanan darah diukur dengan tensimeter atau sfigmomanometer. Baiklah, kita sekarang melanjutkan bagian yang keempat, yaitu mekanisme sistem sirkulasi. Perhatikan bagian dari mekanisme sistem sirkulasi berikut. Yang pertama, kontraksi ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmoner atau arteri pulmonalis. Selanjutnya, saat mengalir melalui bantalan kapiler di dalam paru-paru kiri dan kanan, darah mengambil O2 dan melepaskan CO2. Darah yang kini kaya oksigen kembali dari paru-paru melalui vena pulmoner ke atrium kiri jantung. Darah kaya oksigen tersebut mengalir ke dalam ventrikel kiri yang memompa darah kaya oksigen keluar ke jaringan tubuh. Selanjutnya, darah meninggalkan ventrikel kiri melalui aorta yang mengantarkan darah ke arteri yang menuju seluruh tubuh. Berikutnya, cabang-cabang kemudian mengarah ke bantalan kapiler
dalam kepala dan lengan atau tungkai depan. Aorta akan turun ke dalam abdomen, menyuplai darah yang kaya oksigen ke arteri yang menuju bantalan kapiler di dalam organ abdominal dan kaki atau tungkai belakang. Di dalam kapiler terjadi difusi O2 dari darah ke jaringan dan CO2 yang dihasilkan oleh respirasi seluler ke dalam darah. Kapiler bergabung kembali membentuk venula yang mengantarkan darah ke vena. Darah yang kini miskin oksigen dari kepala, leher, dan tungkai depan disalurkan ke vena cava superior. Vena cava inferior mengalirkan darah dari batang tubuh dan tungkai belakang. Kedua vena cava mengosongkan darahnya ke dalam atrium kanan, tempat darah miskin oksigen mengalir ke dalam ventrikel kanan. Selanjutnya, siklus pun akan berulang. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang terakhir, yaitu gangguan atau kelainan sistem sirkulasi. Terdapat beberapa gangguan atau kelainan pada sistem sirkulasi, antara lain yang pertama aterosklerosis, yaitu pengerasan arteri akibat akumulasi deposit berlemak atau disebut juga plak. Dinding arteri menjadi tebal dan kaku, serta hambatan arteri pun meningkat. Yang kedua, serangan jantung, merupakan kerusakan atau kematian jaringan otot jantung akibat dari penyumbatan satu atau lebih arteri koroner. Yang ketiga, stroke, merupakan kematian jaringan saraf di otak akibat kekurangan oksigen. Stroke diakibatkan oleh pecah atau tersumbatnya arteri di kepala. Yang keempat, hipertensi, merupakan tekanan sistolik di atas 140 mm raksa atau tekanan diastolik di atas 90 mm raksa. Dan yang kelima, arteriosklerosis, yaitu pengerasan pembuluh nadi karena timbunan atau endapan kapur. Berikutnya ada trombus, yaitu tersumbatnya pembuluh darah karena bekuan sel darah, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Lalu ada embolus, yaitu tersumbatnya pembuluh darah karena benda asing yang bergerak mengikuti aliran darah. Selanjutnya ada leukemia, disebut juga kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Ada juga anemia, disebabkan oleh kurangnya sel darah merah atau sel darah merah tidak berfungsi di dalam tubuh. Dan yang terakhir, varises, merupakan pelebaran pembuluh darah di betis. Alhamdulillah, materi sistem sirkulasi sudah selesai. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah menyimak materi ini dengan baik. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar ya. Sampai bertemu insya Allah di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.